Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrian Rizky Satriawan dengan NIM 05162304 dari Prodi Sistem Informasi UPB JJ Bandung. Ya, kali ini saya akan melaporkan hasil tugas satu praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode matkul STSI 4201. Ya, kita langsung ke soal sajanya ya. Soalnya soal tugasnya Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran dengan fungsi input menu, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk pesanan, dan diusahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangannya. Kita ke codingan. Ya, di sini saya sudah menyelesaikan codingan Java-nya. Nah, di sini saya menggunakan dua kelas utama, yaitu menu dan main. Di kelas menu itu berfungsi untuk menampilkan nama, harga, dan kategori makanan dan minuman. Selanjutnya di kelas main itu merupakan kelas utama yang menjadi tempat logika program yang bakal dijalankan, berisi array. Terus ada array menu, input pesanan, perhitungan harga, diskon, pajak, dan cetak struk. Kemudian kita ke ini di kelas mainnya kita ke bagian arraynya. Nah, di sini karena tidak menggunakan perulangan ya, jadi memang harus di input satu persatu. Di sini ada menunya nasi goreng, ayam bakar, sate ayam, mie goreng, dan menu untuk minumannya es teh manis, jus alpukat, kopi hitam, dan air mineral. Lanjut ke method main yang berfungsi untuk membuka scanner yang membaca input yang digunakan untuk menerima nama dari pesanan yang di atas dan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Lanjut ke tampilan daftar menu. Nah, di sini saya akan menginisiasi buat memanggil menu-menu yang di atas tadi di tampilan menu. Selanjutnya ke pengguna. Ya, di sini karena memang ada kriterianya itu membutuhkan 4 maksimal 4 menu ya. Jadi memang ada total 4 menu yang misalnya si penggunanya ingin memesan berjumlah 4 macam menu. Ya, di sini. Dan lagi karena tidak memakai perulangan, jadi memang di inputnya satu persatu, mulai dari pesanan 1 sampai pesanan 4. Nah, di sini saya untuk menghitung total biaya menggunakan double. Total sama dengan hitung total pesanan 1 ditambah hitung total pesanan 2, hitung total pesanan 3, dan hitung total pesanan 4. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai total harga untuk setiap itemnya. Jadi harga dikali jumlah. Setelah itu ada perhitungan untuk menghitung pajak dan biaya pelayanan ya. Di pajak itu nilainya sebesar 10% dan biaya layanan tetap itu sebesar 20.000. Kemudian sini ada fungsi untuk menghitung diskon jika total pesanannya lebih dari 10.000 dan promo gratis minuman apabila pesanannya lebih dari 50.000.
Nah, di situ ada perhitungannya. Jadi total setelah diskon sama dengan total dikurang diskon ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Apabila nominal yang dibutuhkan terpenuhi di angka 100.000 dan 50.000. Nah, di sini saya menampilkan, saya yang memanggil buat menampilkan cetak struk ya. Jadi struk pembayaran yang dirinci terkait pesanan-pesanan yang sudah dipesan. Di sini saya menggunakan format %.0f digunakan agar angka yang ditampilkan tanpa bilangan desimal. Jadi nilai mata uangnya yang dimunculkan. Setelah itu untuk menampilkan daftar menu, jadi sebelum si pembeli memesan, pembeli tersebut harus melihat menu-menu yang ingin dipilih. Nah, setelah itu di sini saya menghitung ya, ada perhitungan buat total harga per pesanan. Nah, di ada fungsi ini digunakan untuk menerima input berupa string dan memecah input menjadi dua bagian menggunakan tanda sama dengan. Dan ini fungsinya juga mengecek nama menu dan struktur keputusan if else. Lalu harga tersebut nanti dikalikan berdasarkan jumlah pesanan yang ingin dipesan. Jadi misalnya nasi goreng, pembeli tersebut ingin memesan 2 item, 2 buah, jadi 25.000 dikali 2, jadi totalnya 50.000. Nah, di sini setelah itu menampilkan pesanan ke struk ya. Jadi di sini fungsinya akan memanggil kembali fungsi dari hitung total yang sudah dihitung, dikalkulasikan untuk menghitung total harga dari semua item yang dipesan. Dan di sini tutup ya. Oke, kita akan coba buat mengaplikasikan codingan tersebut. Ya, di sini ada daftar menu restorannya, makanan nasi goreng 25.000, ayam bakar 30, sate ayam 35, mie goreng 20, es teh manis 8.000, jus alpukat 15, kopi hitam 12, air mineral 5.000. Saya akan coba pesanan 1, ayam bakar sama dengan 3. Pesanan 2, mie goreng sama dengan 2. Pesanan 3, teh manis sama dengan 5, dan air mineral sama dengan 1. Ya. Di sini terlihat ayam bakar dikali 3 90.000, ayam goreng 2 40.000, es teh manis 40.000, dan air mineral 5.000. Jadi totalnya 175, terdapat pajak 10%, 17.500, dan biaya layanan 20.000, dan dapat diskon 10% dikurangi 17.500, dan total pembayaran 195.000 ya. Bagaimana kalau kita coba running hanya 3 item yang dipesan? Saya akan coba masukkan sate ayam sama dengan 1, mie goreng sama dengan 2, kopi hitam sama dengan 3.
ya hasilnya tetap berjalan sebagaimana semestinya, karena pesanan 4 saya kosongin, saya enter saja dan aplikasinya berjalan. Kita coba hanya 2 item pemesanan. Pesanan 1 ayam bakar sama dengan 2 dan jus alpukat sama dengan 2. Kosong ya, totalnya 119.000. Dan kita akan coba running yang terakhir, hanya 1 pemesanan, yaitu jus alpukat. Enter, dan hasilnya 20.000. Tidak ada pajak ya, karena pemesanan tidak memenuhi dari targetnya. Selebihnya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.